munculnya penyidikan perkara dugaan mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan perkara suap atas nama Harun Masiku, pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Sebagaimana yang telah termohon uraikan di atas, bahwa sebelumnya termohon mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji berupa uang suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Komisioner KPU DKK. Untuk itu termohon telah melakukan penyelidikan tertutup dengan mengupayakan tangkap tangan kepada pihak-pihak yang terlibat, serta telah menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor 146 tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Pusat terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019 sampai 2024 dan surat perintah tugas nomor Sprint Gas 01 tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020. 2. Dalam upaya tangkap tangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 tersebut, termohon berhasil mengamankan beberapa pihak yang terlibat. Di antaranya Wahyu Setiawan di Bandara Suta, Saiful Bahri Doni Tri Istiqomah di rumah makan pada Jalan Sabang, Jakarta, dan Agustiani Tio Fridelina di rumahnya. Termohon juga mengamankan saudara sepupu Wahyu Setiawan di Banyumas beserta istrinya. Selanjutnya termohon juga bergerak mengejar Harun Masiku dan Hasto Kristianto atau pemohon dengan maksud untuk mengamankan. 3. Pada hari yang sama, tanggal 8 Januari 2020, sore hari sekitar jam 16.00 WIB, Firly Bahuri, Ketua KPK menyampaikan konferensi pers melalui media bahwa sedang dilakukan OTT KPK pada KPU. Padahal termohon belum sempurna melakukan tangkap tangan karena Harun Masiku dan Hasto Kristianto belum bisa diamankan. 4. Dalam proses pengejaran kepada Harun Masiku dan pemohon tersebut, ada petunjuk yang didapatkan oleh termohon atas penyadapan tanggal 8 Januari 2020 jam 19.54 bahwa terdapat perintah dari pemohon kepada Nur Hasan, penjaga Rumah Inspirasi, Jalan Sultan Syahrir nomor 12A yang digunakan oleh pemohon berkantor, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP di air dan agar Harun Masiku untuk melarikan diri dari kejaran petugas termohon dengan percakapan sebagai berikut. M bilang, "Pak, ini ada amanat." Har bilang, "Ya." M bilang, "Bapak, handphonenya harus direndam di air, terus Bapak standby di DPP." Har bilang, "Ya, oke. Di mana disimpannya?" M bilang, "Direndam di air Pak." Har bilang, "Di mana?" M bilang, "Gak tahu deh saya. Bilangnya direndam aja." Har bilang, "Gini aja, Pak Hasan segera ini, itu kita ke itu. Ke apa namanya? Aduh." M bilang, "Halo Pak." Har bilang, "Naik motor aja Pak." M bilang, "Kemana?" Har bilang, "Itu yang rumah dekat samping di situ." M bilang, "Pinggir sini Pak, kali." Har bilang, "Ya, yang 20 itu." M bilang, "Ya Pak." Har bilang, yang nomor 10 itu, atau di DPP." M bilang, "Ketemuan di situ aja, soalnya di SS nggak ada orang Pak, saya nggak bisa tinggal." Har bilang, "Bapak di mana?" M bilang, "Bapak lagi di luar." Har bilang, "Bapak suruh kemana?" M bilang, "Perintahnya Pak Harun suruh standby di DPP, lalu handphonenya harus direndam di air." Har bilang, "Di mananya?" M bilang, "Terserah Bapak, apa saya mau rendemin apa gimana?" Har bilang, "Bapak meluncur sekarang, saya tunggu di dekat Tuku Umar, naik motor aja." M bilang, "Ya Pak." Har bilang, "Yang di pompa bensin dekat Hotel Sofyan." M bilang, "Oh, Cut Mutia." Har bilang, "Sekarang berangkat ya." M bilang, "Ya." Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon. 5. Bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon melakukan pengejaran kepada Harun Masiku yang melarikan diri ke Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Pada saat petugas termohon membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, petugas termohon malah diamankan oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan pemohon di PTIK tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hendy Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Petugas termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hendy Kurniawan DKK. Alat komunikasi dan beberapa barang milik petugas termohon tersebut diambil paksa,
kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urin narkoba, namun hasilnya negatif, dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan termohon. 6. Setelah gagal menangkap tangan Harun Masiku dan pemohon, tim termohon menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penyegelan ruangan, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Kemudian tim termohon kembali ke gedung KPK untuk melaksanakan ekspos perkara tangkap tangan ini dengan pimpinan KPK dan struktural penindakan, bahwa di dalam forum rapat ekspos, tim KPK yang melaksanakan OTT sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran pemohon dalam konstruksi perkara tersebut. Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan. Pimpinan KPK pada saat itu kemudian mengganti Satgas Penyidikan dengan Satgas Penyidikan lainnya, bahwa pada saat ekspos kemudian diputuskan hanya menaikkan menjadi ke penyidikan dengan 2 surat perintah penyidikan dan 4 orang tersangka, yaitu tersangka pemberi suap Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Sedangkan tersangka penerima suap adalah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina. Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri. Selanjutnya KPK menerbitkan laporan kejadian tindak pidana nomor LKTPK 03 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK 04 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020, dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 08 tahun 2020 tanggal 9 Januari 2020. Bahwa pimpinan KPK telah mengganti tim penyidik yang menangani perkara ini dengan tim penyidik yang baru dan sejalan dengan perintah pimpinan KPK Firly Bahuri. Selain dari peristiwa tersebut, pada saat dilakukan pengambilan keterangan sebagai saksi setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan, diketahui para pihak yang tertangkap tangan yaitu Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina melakukan diskusi bersama pada ruang musola dan tempat merokok lantai 2 gedung KPK Merah Putih dan merencanakan merubah keterangan yang sebelumnya menjelaskan secara detail terkait dengan peran pemohon dan asal uang 400 juta rupiah yang asalnya dari pemohon kemudian diubah. Hal ini diketahui oleh Wahyu Setiawan yang pada saat itu juga ikut mendengarkan diskusi. 8. Bahwa 1 hari setelah dilakukan tangkap tangan oleh termohon, yaitu pada tanggal 9 Januari 2020, Simeon Petrus yang merupakan tim hukum PDI Perjuangan dan juga menjadi lawyer dari Tio menghubungi Daniel Masiku melalui pesan WhatsApp dan meminta Daniel Masiku untuk menjadi kuasa hukum Harun Masiku. 9. Beberapa hari setelah proses OTT tersebut, Ketua KPK Firly Bahuri mengembalikan penyidik KPK Rosa Purbobekti ke Mabes Polri dengan berbagai alasan walaupun masa dinas belum berakhir. Kemudian KPK menerbitkan DPO Harun Masiku 17 Januari 2020 dan Red Notice pada tanggal 16 Juli 2021. 10. Bahwa KPK menerbitkan sprindik tambahan pada tanggal 5 Mei 2023, kemudian tim penyidik termohon yang baru melakukan pendalaman dengan akan memeriksa Wahyu Setiawan di Lapas Kedung Panes Semarang. Ternyata Wahyu sudah bebas PB sehingga diputuskan untuk dilakukan penggeledahan pada tanggal 12 Desember 2023 di rumah Wahyu Setiawan, Desa Gemuruh, RT 2 RW 9, Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah. Setelah digeledah, anaknya Wahyu Setiawan mendatangi Simeon Petrus di Jakarta untuk melaporkan penggeledahan dimaksud. 11. Bahwa dari penggeledahan oleh penyidik termohon di rumah Simeon Petrus pada tanggal 23 April 2024 yang bertempat di rumah dengan alamat Perum Taman Kenari Jagorawi, Blok 7A nomor 16-17, RT 001 RW 011, Kelurahan atau Desa Puspasari, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa Simeon Petrus aktif berkomunikasi dengan pemohon. Di antaranya sejak setelah dilakukan tangkap tangan oleh termohon, pada tanggal 8 Januari 2020, pemohon beserta tim hukumnya yang salah satunya bernama Simeon Petrus berupaya mengendalikan jalannya perkara dengan membentuk tim hukum yang sama dan terkoneksi pada tersangka, pemberi dan penerima. Bahkan Simeon Petrus pada tanggal 9 Januari 2020 meminta Daniel Masiku untuk menjadi pengacara Harun Masiku, padahal pada saat itu diketahui Harun Masiku melarikan diri. Bahwa pada handphone milik Simeon Petrus tersebut menyampaikan sedang sibuk mengurus KPK dan amankan pemohon. Dalam hal ini dari penyidik termohon. Bahwa terdapat percakapan pada handphone milik Simeon Petrus dengan rekannya yang menerangkan jika Saiful Bahri tersangka KPK akan loyal dan pasang badan pada perkara dimaksud.
Hal ini dipahami adalah untuk melindungi pemohon dari jeratan kasus korupsi. 12. Bahwa atas beberapa bukti petunjuk tersebut, untuk mencari keberadaan Harun Masiku, kemudian penyidik termohon melakukan pemanggilan terhadap diri pemohon tanggal 10 Juni 2024 yang pada saat dilakukan pemeriksaan saksi, penyidik KPK berhasil menyita handphone dan beberapa barang lainnya yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani. Bahwa pada handphone milik pemohon tersebut, penyidik termohon menemukan rekaman suara pemohon dengan beberapa pihak yang diantaranya adalah Yanuar Prawira Wasesa, tim PH PDIP, yang mengurus PB terdakwa Wahyu Setiawan, dan menemui Daniel Masiku setelah penggeledahan. Bahwa Yanuar Prawira Wasesa merupakan saksi termohon yang di BAP pada tanggal 12 Juni 2024, bahwa sebelum dipanggil termohon, Yanuar Prawira Wasesa pada tanggal 6 Juni 2024 dipanggil dan bertemu dengan pemohon di Rumah Sultan Syahrir nomor 12A. Bahwa pada pertemuan tersebut pemohon mengarahkan Yanuar Prawira Wasesa untuk memberikan keterangan yang tidak melebar sebelum diriksa oleh penyidik termohon pada tanggal 12 Juni 2024. Atas perbuatan pemohon tersebut, penyidik dan pencarian atas perbuatan pemohon tersebut penyidik dan pencarian DPO Harun Masiku menjadi terhambat dan penyidikan perkara tersebut mengalami perintangan. Izin terdapat renvoy berupa penambahan. Angka 12A bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 sebelum dilakukan pemeriksaan saksi oleh KPK, pemohon Hasto Kristianto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan handphone supaya tidak ditemukan oleh KPK. 13. Bahwa berdasarkan uraian fakta penyidikan tersebut di atas, patut disimpulkan peran pemohon dalam perkara tindak pidana Akwo sebagai berikut. Pemohon pada sekitar tanggal 8 Januari 2020, yaitu saat proses tangkap tangan KPK, memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh pemohon, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam dalam air alat komunikasi atau HP milik Harun Masiku dan melarikan diri supaya tidak ditemukan oleh Satgas termohon yang saat itu sedang melaksanakan tugas operasi tangkap tangan. Bahwa kemudian sejak perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan menjadi DPO termohon hingga saat ini, sehingga penyidikan guna mengungkap dan menyeret pelaku tindak pidana korupsi menjadi terintangi. Pemohon pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, yang juga dengan Harun Masiku melarikan diri dan bersembunyi di Kompleks Sekolah Polri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, dari kejaran petugas KPK yang sedang melaksanakan tugasnya. Pemohon dan Harun Masiku dengan dibantu oleh Hendy Kurniawan DKK sengaja menghalangi dan mencegah petugas termohon sehingga tujuan pelaksanaan OTT tidak tercapai. Petugas termohon sempat disekap beberapa jam di PTIK atas hal tersebut. Pemohon pada sekitar tanggal 6 Juni 2024, yaitu sebelum dilakukan pemeriksaan saksi oleh termohon, memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP supaya tidak ditemukan oleh termohon. Bahwa atas beberapa bukti petunjuk untuk mencari keberadaan Harun Masiku, kemudian penyidik termohon melakukan pemanggilan terhadap pemohon tanggal 10 Juni 2024, yang pada saat dilakukan pemeriksaan saksi, penyidik termohon berhasil menyita handphone dan beberapa barang lainnya yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani. Atas penyitaan barang tersebut, penyidik dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Komnas HAM, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, Propam Polri, gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa pada handphone milik pemohon tersebut, penyidik menemukan rekaman suara pemohon dengan beberapa pihak yang diantaranya adalah Yanuar Prawira Wasesa, tim PH PDIP, yang mengurus PB terdakwa Wahyu, dan menemui Daniel Masiku setelah penggeledahan. Bahwa Yanuar Prawira Wasesa merupakan saksi termohon yang di BAP pada tanggal 12 Juni 2024, bahwa sebelum dipanggil termohon, Yanuar Prawira Wasesa pada tanggal 6 Juni 2024 dipanggil dan bertemu dengan pemohon di Rumah Sultan Syahrir nomor 12A, bahwa pada pertemuan tersebut pemohon mengarahkan Yanuar Prawira Wasesa untuk memberikan keterangan yang tidak melebar sebelum diperiksa oleh termohon pada tanggal 12 Juni 2024. Atas perbuatan pemohon tersebut, penyidik dan pencarian DPO Harun Masiku menjadi terhambat dan penyidikan perkara tersebut mengalami perintangan. 14. Bahwa dari fakta yang telah termohon uraikan dalam kronologi di atas, patut diduga pemohon telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang 31 tahun 99 dan seterusnya. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi
dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Izin akan dilanjutkan. Silakan. Izin melanjutkan. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.